Saudari-saudaraku yang terkasih, sering ada perasaan bangga dan senang kalau kita dikenal oleh orang lain. Bukan pertama-tama tentang apa yang kita pakai atau status sosial yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi tentang nilai kehidupan tertentu yang dapat kita hadirkan. Yesus mengungkapkan penglihatannya tentang Nathanael bahwa dia adalah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Yesus memandang kemurnian hati Nathanael. Dia tidak peduli dengan penampilan. Yesus menganggap Nathanael otentik, jujur, dan dapat dipercaya. Dan watak inilah yang menyenangkan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Nathanael tampak diliputi keheranan karena Yesus mengenalnya lebih dalam daripada siapapun yang telah mengenalnya sebelumnya. Peristiwa ini tentu sangat penting bagi hidup Nathanael. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus juga mengenal kita masing-masing secara utuh. Dia tahu niat kita yang terdalam ketika orang lain hanya melihat kata-kata, tindakan, atau mungkin hal-hal yang luaran saja yang kita kenakan. Dia mengetahui niat kita yang dapat merusak bahkan gerakan yang paling heroik sekalipun. Dan dia mengetahui keinginan terdalam hati kita, terkadang sebelum kita mengetahuinya. Semakin kita membiarkan Tuhan masuk ke dalam jiwa kita, semakin besar pula pengalaman kita akan keajaiban yang dapat Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan mengenal kita, seluruh hidup kita, bahkan lebih luar biasa lagi, Dia sangat mengasihi kita dan Dia memanggil kita untuk bersatu dengannya. Pengalaman kita dalam membiarkan atau mengizinkan Tuhan untuk menyelami lubuk hati kita yang paling dalam, membuka kita pada kebenaran bahwa kita sangat dikasihi oleh-Nya. Dan akhirnya pada pengalaman mengizinkannya mengubah kita dan menuntun kita untuk bersatu dengannya. Maka marilah kita berdoa memohon rahmat untuk setia kepada iman kita, setia kepada Yesus, dan tidak peduli tentang tekanan apapun yang akan kita alami sebagai akibatnya. Hari ini kita merayakan pesta para malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kata malaikat berarti utusan. Dalam realitas spiritual, malaikat ada di mana-mana. Malaikat pelindung pribadi bersama kita sepanjang hidup kita. Seluruh kehidupan gereja mendapat manfaat dari bantuan para malaikat yang misterius dan kuat ini. Betapa diberkatinya kita karena Tuhan telah memberikan para malaikatnya untuk mendampingi, untuk membimbing dan menyertai kehidupan kita di dunia ini. Seberapa penting dan seberapa sering kita memikirkan mereka, menyambut kehadiran mereka dalam hidup kita, dan meminta pertolongan mereka. Dari kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja, kita dapat mengenal mereka. Malaikat agung Mikael, arti namanya siapa seperti Allah, adalah pemimpin para malaikat yang setia kepada Allah. Ia dilukiskan sebagai pembela kebenaran, melawan setan, dan pelindung bagi mereka yang terancam. Kita dapat memohon bantuan kepada Santo Mikael agar kita diberikan keteguhan dalam iman dan berani mewartakan iman kita. Malaikat agung Gabriel, arti namanya adalah utusan Allah. Dia adalah pembawa kabar sukacita sekaligus pengajar kepada pengertian akan rencana dan kehendak ilahi. Kepada malaikat agung Gabriel kita dapat memohon bantuan agar diberikan kesanggupan untuk menjadi pembawa warta sukacita Allah kepada sesama dan melakukan kehendak Allah dengan sukacita. Malaikat agung Rafael, arti namanya Allah menyembuhkan. Rafael dilukiskan sebagai teman perjalanan yang handal, pelindung bagi yang susah, penyembuh,
bukan hanya dalam hal fisik, tapi juga terhadap kelemahan rohani. Kepada Malaikat Agung Rafael kita dapat mohon bantuannya untuk melindungi kita dalam perjalanan, termasuk perjalanan yang paling dekat sekalipun. Selain itu, kepada Malaikat Agung Rafael kita pun dapat memohon pertolongannya ketika kita atau orang yang kita kasihi sedang mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan merayakan pesta Malaikat Agung ini, Mikael, Gabriel, dan Rafael, marilah kita juga berusaha untuk menjadi pelindung bagi sesama kita, yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, pasangan hidup kita, anak, orang tua, dan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita justru membuat mereka sedih, membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka menderita. Mari kita saling membahagiakan, kita saling menghadirkan sukacita Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.